tahun 80-an menyebut band-band yang tahun 70-an ya seperti Led Zeppelin, Deep Purple dan lain-lain tuh sebagai musik klasik rock. Kalau kita bahas itu terlalu banyak, emang bagus-bagus gimana? Gue yang pasti sih Led Zeppelin, Pink Floyd, Deep Purple. Gue biasanya nonton di Istora. Istora. Pertama tuh Aka, ada Rollies, Rhapsodia, Giant Step. Apa piringan hitam gue diinjak musik setan gitu ya. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Selamat gini hari, gua Axki dan temen gua Daddy G. langsung aja kita ketemu dengan Saya Deung. Selamat datang Mas Yung. Mas Diung. Waktu itu aku nggak diajak ngobrol Led Zeppelin. Ngomongnya itu lagi. Mas Diung, selamat datang lagi. Wah, ini jadi udah sekarang nih pembahasannya lain. Sekarang pembahasannya mengenai klasik rock. Oke. Nah, Mas Diung, pertanyaan pertama. Musik rock tuh kapan sih mulai dikenal, mulai ada kata rock itu tuh kapan sih, Mas? Mungkin ya ini ya, jadi musik rock itu kan dasarnya dari rock and roll yang mengadaptasi tuh banyak musik-musik hitam ya. Jadi kalau gue bilang sih musik, nah ini yang lo maksud musik rock nih apa gitu? Nah, musik rock yang benar-benar kita tahu. Nih soalnya nanti kita bicaranya tahun 70-an. Nah, nih. berarti Dimana tahun kita 70-an. Ya, Musik rock tahun 70-an ya setelah pengembangan dari musik rock and roll, basic tuh kan terus berevolusi gitu kan. Menjadi musik rock tuh karena kalau gue bilang menurut gue sih ya dengan suara gitar yang lebih dominan, electric gitar. Electric guitar. Itu mulai muncul di awal-awal, di akhir penghujung 69 lah gitu kan, seperti Jimi Hendrix gitu kan, udah mulai meraung-raung tuh gitar kan. Nah itu berkembang terus. Itu zaman Menjadi- itu tuh masih rock ya. Kata-katanya tuh masih rock, belum ada embel-embel kayak misalnya hard rock atau psychedelic rock. Genrenya atau- masih rock. Nanti Hmm. mereka berkembang kan dengan arah musik ini, ada yang jadi hard rock, heavy metal, art rock yang kemudian jadi progresif jadi macam-macam juga. Metal juga macam-macam kan, jadi thrash metal segala macam. Oke, tapi kemudian gue tuh nggak tahu ya, dari dulu tuh orang tuh kalau gue dan teman-teman ngumpul gitu, wah itu klasik rock tuh, klasik rock. Nah, klasik rock itu kapan sih istilah klasik rock itu mulai orang tuh sering menggunakan klasik rock. Kalau yang gue tahu tuh klasik rock tuh istilah ya, bukan genre. Jadi tuh anak-anak radio tuh tahun 80-an menyebut band-band yang tahun 70-an ya seperti Led Zeppelin, Deep Purple dan lain-lain tuh sebagai musik klasik rock gitu. Berarti tahun 80-an Iya, ya. sampai sekarang pun lagu-lagu yang 40-50 lagu rock tahun 40-50 tahun lalu ya tetap disebut klasik rock. Oke, nah ngobrolin musik klasik rock gitu ya, klasik rock. Kita ingat dulu zamannya Presiden Soekarno dulu sempat melarang tuh yang namanya musik-musik dari luar gitu ya. Ketika tahun 70-an itu masih berasa nggak sih ada apa efek dari kebijakannya Presiden Soekarno waktu itu? Waktu tahun 65 aja nggak ada efeknya Kak, gue bilang. Karena di rumah gue masih banyak piringan hitam Beatles, The Monkees gitu kan. Oh gitu. Iya, dan basa-basi kan Kus Plus ditangkap tuh tahun 65. Dan ternyata belakangan si Yok bilang itu cuman bikinan pemerintah untuk apa? Jadi dia mau bikin kontraspionase gitu kan. Mau dikirim ke Singapura. Iya, itu ada di wawancaranya. Yok Kuswoyo bilang. Oke. Tapi sebelum itu terjadi keburu pecah G30S. Oh, oke. Berarti ada unsur politis lah pada saat itu. Politis. Dan Kus Plus tuh ya memang dilibatkan hal-hal begitu. Dan gue baca lagi waktu Timur tuh mereka terlibat. Intel. Berarti itu
cuman gaung Iyalah. gaung yang begitu aja ya, tapi gitu aja. ketika mulai tahun 70-an itu tuh udah nggak ada lagi ya. Tahun itu aja udah. Oke. Jadi dia mau nanya dulu. Mau nanya dong. Oke. Nanya dong. Menyambung tadi pertanyaannya Exki nih Mas Diung kan. Yap. Itu masalah rock secara dunia tadi kan udah dijabarin sama Mas secara definisi ya. Nah sekarang kita coba masuk ke Indonesia nih Mas. Mas Diung dari mulai lahir remaja dan sebagainya. Kapan mulai merasa musik rock tuh mulai akrab dalam kehidupan Mas pada saat itu? Semenjak mulai muncul. Oh ya? Iya. Merasain? Mas sudah ngerasain? Iya. Apa tanda-tanda apa bukan tanda-tandanya atau gejala-gejalanya apa pada saat itu bahwa rock tuh mulai masuk ke Indonesia? Perbedaan ininya kan musiknya udah berbeda. Kalau yang dulu kan masih rock and roll, pop, rhythm and blues ya. Yang gue bilang itu gitarnya mulai kasar, gitu kan, udah berbeda. Kayak ya Jimi Hendrix, The Doors gitu kan. Di Indonesia siapa yang pertama kali kalau masih inget? Wah ini musik baru nih, misalnya kayak Mas Diung kan, ini musik baru nih. Itu ini namanya rock gitu Kalau misalnya. dibilang baru, kalau kita kan band-band sini kan cuma ngikut. Pasti. Ya kan, jadi nggak ada yang baru. Mereka bawain lagu-lagu band luar dulu semuanya juga kan. Tempat-tempatnya Mas tahu pada saat itu pertama kali anak-anak ngumpul zaman-zaman Mas baru tahu tuh rock itu mulai masuk lah, mulai mewabah ke Indonesia. Kalau tempat yang gue alamin tuh dulu kalau mereka bikin acara manggung tuh di tim. Oh di tim ya? Di tim. Pada saat itu ya? Di mana persisnya Mas? Ya, di Sisi tim. sisi mananya maksudnya kan? Sekarang sih udah nggak ada. Oh udah nggak ada ya? Ada. Oke. Itu tuh benar-benar musisi-musisi yang belum punya nama ya waktu itu. Enggak lah, udah punya nama. Dulu kan band-band pesta ya akhirnya berevolusi lah kayak Gypsy segala itu kan tadinya band-band pesta di Kebayoran apa Big Man Robinson kayak gitu kan. Oke, pertanyaan pertanyaan lanjut lagi dari masalah klasik rock Mas. Saya mau coba masuk ke itu klasik rock. Kalau pemahaman saya klasik rock itu mengacu pada era, bener nggak tuh Mas? Iya, maksudnya kan era, ya kan, maksudnya kalau era 70 kan berarti kan berkembang kan. Kalau dulu hanya 70 disebut klasik rock, apakah bisa juga yang tahun-tahun 80 dipandang oleh anak-anak tahun 2000, ini klasik rock nih, gitu loh. Bisa nggak tuh dipandang seperti itu? Jadi berkembang gitu, nggak hanya musik-musik 70 itu disebut klasik rock, tapi akan bertumbuh terus nih dengan kemajuan zaman. Mungkin juga, ada kemungkinan. Kadang ya kayak musik-musik tahun 80-an tuh kayak rasanya kan sebenarnya topnya kan udah 80 gitu kan. 78 akhir ya tetap kan klasik rock juga. Banyak. Ya, gue bilang ya tetap sampai era 80-an tetap disebut klasik rock. Klasik rock. Tadi Mas Diung bilang gua di rumah juga gua dengerinnya kayak grup-grup yang sebetulnya waktu zamannya Presiden Soekarno tuh kayaknya dilarang gitu. Dulu tuh dengerin musik geril ya, maksudnya hanya di rumah sendiri atau udah ada radio? Gua kan waktu itu masih SD gitu kan, di rumah. Di rumah. Kalau radio nggak ada yang muter. Oh gitu. Nggak ada. Oh, berarti di umum nggak boleh Nggak ya? ada. Tempat umum nggak boleh. Mungkin belum ada kali. Belum ada kali ya. Mungkin juga belum banyak penggemarnya. Belum Kalau ada- di radio sih belum Rahmat banyak. Kartolo dengerinnya. T-Sister ya. Iya. Kalau zaman dulu mungkin juga radio masih radio RRI kali ya. Radio ini apa? Radio pemerintah. Enggak, ada juga zaman dulu gue ingat ada radio Draba apa gitu. Iya, ada. iya. Kayu Manis kan udah lama juga. Betul. Oke. Nah, ini kita ngomongin lagi mengenai grup-grup musik di tahun 70-an yang masuk kategori klasik rock. Kalau Mas Diung lihat sekarang tahun 70-an di Indonesia itu grup-grup luar yang digemari oleh anak-anak muda waktu itu tuh siapa aja Mas? Banyak Kak. Banyak banget. Ada Big Five deh. Ya di Purple, Led Zeppelin, seperti Pink Floyd, Yes, Uriah Heep, banyak lah. Banyak karena bandnya emang bagus-bagus. Itu udah Genesis, Queen juga kan masuk tahun 70-an juga. itu lebih banyak yang seneng kayak misalnya grup-grup rock, hard rock atau progressive rock zaman itu tahun 70. Itu dulu nggak dipisah. Oh gitu. Oh gitu.
Jadi nggak ada kayak pengotakan Nggak ada, gitu. belum ada. Tahun berapa tuh Mas? Bisa. Tahun 70. Gue sendiri kurang tahu ya. Kok dulu sih disebutnya art rock karena lebih ribet, tapi ya sama aja penggemarnya ya orangnya itu juga. Oh gitu. Kalau sekarang kan ada komunitasnya masing-masing gitu kan. Zaman dulu nggak ada ya. Nggak ada. Oh, Zaman berarti zaman dulu nggak dikenal ya? Nah, progressive rock dan sebagainya. Nggak ada. Pada zaman-zamannya era-eranya Mas Diung tuh nggak ada penyebutan itu. Makanya dibilangin rock. Iya. Nah, kemudian baru ya ada istilah gitu, ada pengotakan seperti ada progressive rock, ada hard rock, ada. Karena musiknya juga kan terus berkembang gitu kan. Jadi susah kalau kita mau bilang oh ini musik rock doang gitu kan, musik rock doang. Ternyata kan beda-beda gitu kan. Ya kayak Led Zeppelin dulu sempat dibilangin psychedelic ya. Bener nggak sih? Pink Floyd. Oh, Pink Floyd. Kenapa sih? Maksudnya apa bedanya psychedelic sama progressive rock? Apa bedanya? Ya kalau sekarang kan psychedelic masuk progressive rock juga. Oh gitu. Sub genre. Oh gitu. Bukan karena eranya ya. Maksudnya Enggak pada juga. saat itu lagi misalnya nih karena pemakaian LSD atau kayak gitu-gitu. Bukan itu ya? Ya itu juga. Tapi dulu nggak pernah dibilang musik psychedelic. Ya Pink Floyd ya Pink Floyd. Beatles pun ada eranya kan waktu mereka masih LSD segala macam ya musiknya ya psychedelic beda. Mas Yung, mengenai klasik rock tadi kalau gue dengar dari penjabaran Mas Yung itu kan lebih banyak ke arah progressive rock sama hard rock di mana di zaman itu musik-musik itu yang naik daun ya 70-an ya terutamanya. Betul kan ya? Nah, terus kalau misalkan heavy metal itu tumbuhnya kan di tahun 80. Ya berarti itu kalau kita bicara masalah klasik rock itu heavy metal, terus yang bangsa kayak glam rock itu udah nggak masuk ke dalam klasik rock. Kalau glam rock kalau dibilang Gary Glitter gitu glam rock Jadi itu nggak tahu. tahu 70-an ada. Iya, itu kan Oh, itu tahun 70. Iya, itu kan yang rambutnya ke belakang gitu Iya, kan. kan, Slade. nah Slade juga betul itu yang rambutnya kayak ungki poni. Umay kan namanya. Roxy Music. Itu. Wah, Roxy Music. Brian Ferry. Itu kalau kita bahas itu terlalu banyak emang bagus-bagus gimana? Kalau lihat zaman tahun 70-an Mas, generasi waktu itu kalau untuk musik tuh kiblatnya lebih ke Inggris apa ke Amerika Mas? Ke Inggris. Ya, makanya dulu ada istilah British Invasion. Amerika juga ada, cuman lebih banyak di Inggris lah. Amerika kan ada Grand Funk, ada Frank Zappa gitu, Santana ada, tapi dominasi tetap Inggris. Apa sih yang membuat yang dari Inggris itu lebih diterima daripada yang dari Amerika? Wah, nggak tahu juga gue kalau itu gue nggak ngerti juga. Mungkin itu yang gue nggak tahu tuh itu mendunia atau di Indonesia aja tuh gue nggak tahu juga tuh. Kalau teman-temannya Mas Diung lebih banyak dengerin Kalau yang waktu itu dari ya kalau di Indonesia ya Inggris gitu. Inggris ya. Tapi kalau skala dunia itu nggak tahu. Padahal kan hebat-hebat juga ya, Ya, kayak sama kalau dari Amerika aja, kayak iya. Grand Funk, kayak misalnya Jimi Hendrix, The Doors itu kan Jimi hebat-hebat Hendrix juga. nggak Amerika deh. Oh ya? Dia orang Amerika tapi besar di Inggris. Oh gitu. Berarti Jimi Hendrix Inggris. Ya bukan, tapi dia Soalnya masih soalnya. dia orang Amerika tapi dia di Inggris kan yang bawa Oke, tuh oke. siapa pemainnya Eric Burdon bandnya apa? Animals ya. Big Five-nya Mas Diung tahun 70-an siapa? Gue yang pasti sih Led Zeppelin, Pink Floyd, Deep Purple, Yes, ELP. Dan itu kayaknya hampir semua orang pasti nggak lepas tuh ya Enggak dari juga, terlalu grup itu. banyak kok. Itu mulai dengerin rocknya tahun SMP gitu, Led Zeppelin lah tuh pertama gue denger yang ini. Tapi kalau Jimi Hendrix kan udah denger tapi kan nggak begitu keras. kasih ada rasa ada gengsi nggak sih kalau pada saat itu dengerin gue dengerin Pastilah Led Zeppelin. keren gitu ya. Oh ya? Iya.
ini banget apa orang tua gimana tuh waktu itu kalau misalnya Mas Diung dengerin kayak gitu? Diinjek player itu apa piringan hitam gue diinjek musik setan gitu ya. Oh iya. Benar. Dibilang musik setan sampai sekarang ya. Sampai Nggak sekarang. tahu. Enggak kali Sampai sekarang sekarang tapi tuh benar musik loh dulu. Iya, lebih banyak karena Gue kan ininya. begini nih apa kamar gue kan kasur di bawah karpet terus player gue di bawah jadi injek loh. Pada saat SMP Mas tuh, Diung nikmatin rock itu, lingkungan sekitar lagi top apa pada saat itu? Sebelum rock masuk ya? Ya Melayu pop Melayu gitu atau enggak gimana? juga nggak tahu dulu kalau di luaran nggak tahu tapi Enggak, maksudnya di Indonesia, di Indonesia. Di lingkungan Mas Di belum lingkungan Mas. pada saat itu untuk kalangan orang tua kita pada saat itu. kalau bapak gue sih dengerinnya kan kayak Bill Haley, Everly Brothers gitu. Oke, Anda disebut musik setan, ini wajar bikin musik setan. Karena pada saat itu trennya masih musik-musik seperti itu kan, rock and roll. beda jauh banget Beda gitu jauh. loh, lompatannya jauh banget. Ini nih yang gue pingin tahu gitu ya. Menurut Mas Diung bener gak sih itu emang bener-bener yang dibilang sama orang tua bahwa itu musik setan? Bener apa enggak sih? Enggak lah. Kenapa sih orang tua zaman dulu tuh ngomongnya musik setan gitu? Iya karena lompatannya jauh tadi yang Mas Berisik Diung. kali, teriak-teriakan gitu. Iya, beda banget sama yang Apalagi musik kalau yang udah terkenal. denger James Brown dia benci banget. Iya, ya pencilatan lah kalau bahasa sekarang gitu mungkin mah. Itu kalau diinjak kan kalau V-nya patah dong. Patah, hancur. Beli lagi. Beli lagi. Beli. Tapi herannya Queen dia suka. Oh iya. Iya, gue tahu Bohemian Rhapsody dari dia tuh dia pasang nih. Enak juga nih lagu gitu kan. Berarti iramanya dong mas, Nggak tahu. iramanya dong. Karena ada kata-kata bismillah. Iya, Ada nggak juga. tapi kan Bohemian Rhapsody kan termasuk kalem menurut gue ya dibandingin rock yang lain pada saat itu ya termasuk tenang lah iramanya gitu loh. Nah kalau saya penasaran nih Mas Diung pada zaman itu pada saat keterbatasan pada saat zaman itu Mas Diung menikmati rock atau mendapatkan lagu-lagu rock ataupun mendengar dari mana? Dari luar. Luar mana maksudnya? Ya dari luar negeri. Ya maksudnya Ada film selundupan teman-teman kah yang atau gitu, apa? ada. Enggak. Bapak gue kan ya sama lah. Jadi lebih banyak bawa dari luar. Oh beruntung banget Mas Diung dapat referensi. Ya tapi kalau udah diinjek dipatahin masa nunggu beli di Oh luar lagi? iya, Kesana. itu kejadian istimewa. Kacau. Nah, sekarang pada saat itu teman-temannya Mas Diung mau denger dari siapa? Mas Diung mah Ya, beruntung nih dapat. Dia ke rumah. Nah, lantas penggandaannya apa pada zaman itu? Nggak ada, dia main aja. Dengar bareng nanti maksudnya. Dengar bareng nyatet. Setelah gue SMP ya mulai banyak tuh yang jualan itu udah mulai banyak kayak yang di Aldiron siapa Ki yang Padang tuh. Nah itu mulai Oh, mulai kebuka. sila lagi mulai jualan. Itu berarti kalau kan main nih main ke rumah Mas Diung. Waktu itu belum ada kaset ya? Belum piringan itu. Loh. Kaset tuh belakangan kan ada cartridge dulu yang gede dicolok dulu. Iya yang enggak iya, ya. Yang kaset yang kita dengerin tahun yang udah Itu mengecil belakangan itu tuh mungil tahun lah. berapa tuh Mas? Aduh nggak inget juga gua. Tapi Kaset tuh tahun berapa dong? tahun 70-an juga sih. 70-an. 75 kali ya tuh yang Iya, iya. 75 tuh. Barengan sama plat juga. Mm-mm. Cuman vinil. di Duluan sana masih vinil? pakai. Iya, duluan vinil. Nggak, makanya saya penasaran karena pada zaman itu kan vinyl kan Mas. Vinyl kan nggak bisa digandain tuh. Harus beli. Nah, masih harus beli kan. Orang denger itu bisa tahu lagu itu dari mana? Hanya numpang denger di misalnya kalau di tempatnya Mas Diung atau ada cara lain pada saat itu untuk mendengarkan atau tahu tuh lagu rock gitu. Waktu zaman gue SD sih mungkin nggak banyak. Mulainya Waktu Udah SMP kelas 2-an lah, tahun 69, 70 tuh. Tahun 70, 71 udah mulai. Ya. Dulu seru ya main teman-teman main ke rumah iya, dan denger rame-rame kan. Rame-rame. Toko-toko vinyl belum ada kan. Yang pertama itu tadi di Aldiron tadi kan. Belum ada. Gitu Nggak, pertama. gue tahu pertama tuh di Cikini, toko kecil bener. Deket. Gue sekolah kan di Pegangsaan situ, jadi deket gitu toko. Terus Jalan Surabaya. Ya terus ya itu di Aldiron. Kalau Duta Suara kan nggak jual itu cuma kaset. Nah kita kalau punya plat, kita bawa ke situ digandain di situ. Oh, gitu Setelah bisa. ada Duta Suara. Oh, isi. Setelah ada kaset tapi kan Iya setelah ada kaset. diambil dari vinyl direkam dalam kaset jadi kompilasi. Oke. nah terus
dari teman-teman kecil yang suka nongkrong bareng dengerin vinyl dan sebagainya itu, terus mereka tuh ada yang suka main band gitu nggak sih Mas? Nggak ada. Pas SMP? Nggak ada. Nggak ada. Tapi berteman nggak sama anak-anak band waktu itu SMP? Enggak. Kan anak-anak band itu umurnya di atas gua. Oh gitu. Apa nih anak-anak band di atas gue? Contohnya, kenapa Mas dianggap di Ya, atas? kayak si Debbie apa itu kan Geng Bekasan ya? itu kan anggap masih yang muda ya, tapi mereka tetap umurnya di atas. Di atas ya, lebih senior ya. Di senior. Dulu Mas Diung itu denger rock gitu tuh ada influence dari siapa? Dari saudara, dari kakak? Ya enggak, sebenarnya kita ngasal beli tuh di Tokopedia tuh ngasal. Oh, gitu. Mereka nyodorin ya kita dengar suka gitu kan. Oh, Enggak, jadi kita nggak tahu. Dulu tuh referensi kan cuma dari majalah luar tuh ada Musik Express dan Pop Foto tuh dua-duanya majalah Belanda. Oke. Sama itu aja. Cuman Tapi banyak kan waktu gue SMP sih yang dibahas tuh banyak kan Frank Zappa, John Mayall gitu kan. Ya, gitu. Poster Ya, musik. poster, itu kan di tengahnya pasti poster. Oh, udah ada pada saat itu. Udah. Oh, Kalau udah kita ada beli di majalah poster. tengahnya tuh poster. Jadi kita pasti bisa ada tempel. pin-ups. Kalau Iya. dibilang pin-ups tuh pasti ada. Kadang-kadang posternya gede-gede, Iya. dilipet-lipet gitu. Iya, dilipat. Itu band-band seperti kayak yang dari luar itu tadi Led Zeppelin, Uriah Heep dan sebagainya. Nah di Indonesia sendiri, band Indonesia yang Mas Diung tahu klasik rock tuh siapa aja sih dulu? Kalau dulu kan nggak dibilang klasik rock dong. Mereka bawain ya lagu-lagu band rock yang lagi in waktu itu Iya, kan. iya. Banyak. Antara lain. Ada yang pertama tuh Aka, ada Rollies, Rhapsodia, Giant Step, ya, terus Aka bubar jadi SAS, terus SAS, banyak. Tuh mereka tuh udah mereka itu Ada Hookerman, ada Gypsy, ada Big Man, banyak tuh. itu benar-benar band-band yang pada saat itu udah bikin album. Oh enggak, mereka nggak bikin album, banyak. Yang bikin album kan ya belakangan cuma God Bless, Giant Step, kayak Hookerman gitu, nggak ada albumnya kayak Ki ya. Dan mereka mainin lagu-lagu luar. Oke. Ada spesialisasinya nggak, kayak misalnya ini bawain ini bawain itu gitu? Ada, kalau dulu seingat gue si Aka tuh banyak kan bawain lagu Grand Funk. Oh iya. Terus Aka tuh Ucok Aka itu. Mm-mm. Bukan ya? Nggak tahu ya, saya juga nggak gitu paham masalah rock. Tapi SAS apa Aka ya? Pokoknya dia, mungkin udah SAS ya, bawain SAS. Grand Funk bertiga. Udah nggak ada Ucok. Kalau Ucok masih banyak bawain lagu-lagu funky dia. Funky. Alice Cooper kalau nggak salah ya, atraksinya gitu. Oh, itu. Pakai ular dan sebagainya itu kan kalau Ya. nggak salah. Kalau nggak salah ya. siapa? Nantap kelinci. Kelinci sih, Ucok Aka. Mickey Iya. Jaguar. Jaguar. Rata-rata sih random aja yang bawain grup band-band macem-macem sih. Kayak God Bless dulu banyak cover kayak Free Ride itu sih Edgar Winter, kadang Emerson and Lake and Palmer ya gitu aja. Deep Purple juga. Queen Meh pun dia bawain sebelum mereka rekaman. Itu tuh top 5-nya band Indonesia waktu itu menurut Mas Diung siapa? Waktu saat itu gue bilang sih ya God Bless, Rollies, itu SAS sama Giant Step, Itu Benny Subarja. Benny ya? Benny Subarja. Ya. Om Benny. Tapi yang benar-benar serius menjadi sebuah grup yang bikin album studio itu cuman God Bless ya. God Bless. Enggak, Rollies kan Giant- banyak, cuman jadi Rollies pop juga. kan. Rollies tuh gitu ya. Iya, Iya. gitu sama Denny Stanza. Distansa. Jadi stanza. Keren dulu sih, keren. Itu mereka duet atau gimana? Enggak, dia nyanyinya berdua. Si Dedi main bass, tapi kadang-kadang dia berdua juga. Awalnya cover apa mereka?
awalnya. Ada James Brown, ada Santana. gitu, sampai ke James Brown Ya sekarang itu ya? kalau berdua kan dia bisa kayak Michael Jackson gitu sih. Iya, berdua iya. tuh. Atraksi panggungnya. Keren. Oh ya. Wah, aku ingat, aku nggak begitu tahu Daddy Stanza, tapi kalau Gito Rollis tahu lah. Ucok Aka tahu lah. Iya. Yang paling tahu God Bless. Iya makanya selalu disebut God Bless itu tahun berapa sih mas? God Bless itu tahun berapa sih? Tahun 73 kalau nggak salah ya. Dibentuknya 73 kan? Datangnya mereka tahun 73. Oh. Tahun 73 tuh tapi juga belum, ya nontonnya belum masuk ya. Tahun 73. Belum si Ludwig Lemans kalau nggak salah. Lemans ya. Gue udah lupa lah formasinya, terlalu sering berganti-ganti sih. Yang gue inget sih drumnya pasti si Fuad tuh kan gitarnya, tapi keyboardnya siapa nggak inget. Nah, grup-grup itu yang Mas bilang tadi kayak Giant Step, terus Rollis, terus God Bless gitu. Kalau bikin lagu tuh dulu pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia, Mas? Ada bahasa Inggrisnya kayak Rollis, ada bahasa Inggris. Kalau God Bless gue nggak tahu ya, kalau lagu dia bahasa Inggris nggak tahu. Tapi kalau dia cover ya ada Eleanor Rigby misalkan ya. Kalau Giant Step ada Inggris itu yang My Life, Butterfly, Harry Rusli, ada bahasa Inggris. Itu mereka tuh pada saat itu fanbase-nya juga banyak yang seneng grup-grup itu, punya fans tersendiri. Banyak lah, karena kan sesuatu yang baru gitu kan. Band Indonesia bikin lagu bahasa Inggris ya, ditunggu lah. Tapi era grup-grup itu bikin album dan sebagainya itu nggak lama ya. Maksudnya tahun 70-an itu tuh sebentar banget mungkin ya untuk mereka menjadi besar dan sebagainya itu. Apa pada saat tahun 70-an memang mereka sudah kokoh gitu, udah solid langsung gitu. solid lah. Karena ya fan-fannya banyak gitu kan. Tapi Mas Diung suka nonton mereka manggung. Suka juga. Mereka tuh biasanya manggung di mana, Mas? Gue biasanya nonton di tim, di Istora. Di tim Istora. Yang sudah sampai bikin konser sendiri di Istora pada tahun 70-an itu siapa, Mas? God Bless, Aka, Sas. Ya itu aja kayaknya sih, yang lain nggak ini. Banyak kan main dia kayak battle gitu, kayak Minstrel sama God Bless. Oh, oke. Oke, battle gitu ya. Iya, zaman itu. Iya. Kan God Bless pernah sama Soneta kalau nggak salah kan. Tapi nggak sampai berantem katanya. Berantem musik, maksudnya berantem Berantem musik, musik, berantem ya. bukan berantem Tapi- ini. Iya. Lucu gitu loh kalau zaman dulu. Tapi zaman-zaman dulu tuh kan tahun 70-an konser tuh jarang rusuh ya. Maksudnya kalau band lokal, kalau Yang gue tahu sih nggak ada sih, nggak. Iya lah, sangat seperti ini. Kalau saya sih masih penasaran sama klasik itu loh. Zaman itu kan belum disebut klasik ya. Enggak lah. Pertama Mas Diung dengar klasik itu kapan sih? Klasik rock gitu loh. Ya istilahnya yang tadi Kan lo bilang. seharusnya kan terhina loh Mas Diung lah. Gila gue dibilang orang klasik gitu kan. Seharusnya gitu loh. Tahun 80 aja udah dibilang klasik. Masa iya? Iya. Ya karena popularitasnya udah menurun kan, revolusi punk rock kan, Iya. beralih ke new wave, Iya, disco, iya. udah. Jadi dianggap tertinggal maka disebut klasik Begitu gitu. juga di Indonesia. Sampai Lok Selebor tuh bikin festival baru terangkat lagi kan. Yang pertama tuh kayak Power Slave segala tuh kan. Oh, oke. Power metal. Gitu. tapi grup-grup nanti sekali boleh. Tapi grup-grup tahun 70-an yang baik luar maupun lokal itu sempat terlupakan nggak sih kalau menurut Mas kan tadi Mas bilang kan ketika Lok Selebor mulai dengan bikin festival-festival itu berarti ada masa di mana rock itu sempat terlupakan dong Iya, di Indonesia. iya. Cepat turun lah ya. Sempat turun. Terlupakan lah. Terlupakan. Dan orang juga nggak ada yang nggak bikin label, nggak ada yang mau gitu kan, karena ya nggak laku gitu kan, terus lagi musiknya lagi menurun. Masa sih sampai Ya iyalah, label kan duit. Sampai ketemu glam rock baru naik lagi ya. Iya. Nggak juga sih. Iya kan, sampai glam rock kan masih baru naik lagi rock. Kalau Apa sebelum itu ada? Kalau di luar mungkin
dia masih bertahan, cuman musiknya juga mengikuti. Jadi gue bisa lihat nih kayaknya batasan klasik rock itu yang kita bahas ini adalah yang 70-an ya. Betul. Nah, tadi Mas Diung sempat ngomong masalah British Invasion. Nah, klasik rock itu berarti ada perbedaan nggak di antara yang British sama Amerika? Oh, enggak. Enggak, cirinya gimana? Enggak Yang ada. British bagaimana, yang Amerika gimana? Enggak ada cirinya. Nggak ada, jadi hampir sama itu dua-duanya. Artinya mungkin pada dalam musikalitas, performance atau gimana? Kecuali kalau Beda. kita dengar kayak Allman Brothers, Grateful Dead gitu emang beda gitu kan. Itu American, ya? Rhythm and bluesnya American. Nah, kayak apa ya dibilangnya bukan country apa ya? Southern rock, Southern Rock, betul. Southern Rock. Lynyrd Skynyrd. Lynyrd Skynyrd, kayak Lynyrd gitu. Skynyrd, ya. BTO, Bachman Turner Overdrive gitu, Southern. Nah, kalau yang klasik rock yang British, apa bisa kita bedakan yang istilahnya progressive rock itu dari British, bukan Amerika? Nggak bisa, Nggak bisa juga. nggak bisa. Contohnya yang progressive rock dari Amerika apa? Kansas? Kansas. Selain Kansas apa sih Mas kalau dari Amerika? Apa tuh? Untuk Yang progresif. Dulu apa ya? Berarti banyak British ya? Iya. Kansas. STYX ya? STYX. Supertramp. Oh, Supertramp. Supertramp ya. Oh, Inggris dia ya? Inggris. Supertramp Inggris. STYX berarti ya? England. England. Siapa? Mike. Roger Hawks. Roger Hodgson. Berarti banyak ini ya, banyak rancu ini. Makanya. Iya, rancu gue kayak itu aja kadang bingung. Statusku gue pikir tadi Amerika atau Inggris. Inggris Oh, iya? Mas. Iya. Inggris Mas. Iya. Saya pikir malah Amerika tadi. Ini kayak Thin Lizzy. Tin Lizzy. Aku kira malah Amerika Thin Lizzy. Irish. Irish. Iya. Phil Lynott. Nah, Phil Lynott. Ini mungkin pertanyaan yang mungkin gue tidak terlalu dalam terhadap musik rock ya. Ini mungkin pertanyaan yang bisa jawab mungkin Mas Dium atau siapa gitu. Saya ngelihat justru pada saat itu nggak ada tuh kelompok-kelompokan itu ya, progresif. Nggak ada. Itu justru progresif, British Invasion, Amerika tuh jadi kayak cuma sejarah aja ya Mas ya. Maksudnya yang ditentukan oleh orang-orang yang kemudian kan, itu betul nggak gitu Mas? Iya, belakangan. Maksudnya pada saat itu kan nggak ada tuh band yang mendeklar dia, gue main progressive rock pada saat itu. Nggak Ada nggak yang kayak gitu? ada. Atau gue nih band Inggris nih yang mau rock, ada nggak pada saat itu? Enggak. Berarti istilah itu kan cuma ada oleh para setelah generasi berikutnya Iya. dianggap sejarahnya band-band ini gitu kan? Bener nggak? Nggak tahu, bener nggak begitu? Ya, Bener nggak? Ya, kira-kira gitu. Kita dipusingkan oleh istilah-istilah itu karena bagian dari sejarah. Nah, Bukan band itu mendeklar pada saat dia keluar, gua nih progresif rock enggak kan? Enggak. Ah, oke. Tapi kan nanti kan musik mereka kan berkembang. Hmm. Lebih rumit. Iya, iya. gitu ya. Akhirnya dia dikelompokkan oleh orang Iya. itu kan, orang-orang tertentu. Oke. Paham gue, sorry ya. Iya. Gua tidak terlalu dalam, jadi gue mencari tahu. Gitu. Ya, tapi jadi berarti klasik rock itu kayak istilah di musik orang tua-tua zaman dulu tuh ngomongnya evergreen, bener gak sih Mas? Nggak juga ya? Kalau orang tua zaman dulu tuh kayak Kalau evergreen kan lagu-lagu pop kalau nggak salah musik evergreen. Iya, kalau orang ada yang pernah maksudnya disebut orang-orang evergreen. ya, kayak Iya. lagunya Frank Sinatra, Iya, kayak gitu. Louis Iya. Armstrong dan sebagainya dibilangnya tuh lagu-lagu evergreen Iya. tuh, Ya, Pat jadi Boone kalau gitu. kita beli kaset evergreen. Bapak gue tuh. Padahal isinya ya sebetulnya nggak tua-tua banget sih, tahun 50 istilahnya gitu loh. Oh, pada saat itu. Maksudnya kita yang tahun-tahun itu pegang kaset evergreen. Ya Allah, kayak siapa? Andy Williams itu kan tahun 70-an bikin Iya. film Godfather apa-apa kan. Terus Frank Sinatra sampai tahun 70-an masih Iya. nyanyi kayak gitu. Stranger in the night. Itu tuh makanya istilah-istilah kayak klasik rock itu ya itu yang aku pingin tahu gitu loh, bahwa klasik rock itu sampai sekarang tuh masih digunakan apa enggak istilah itu Mas? Masih lah. Masih ya? Untuk musik-musik rock 40-50 tahun lalu masih dibilang klasik rock. Padahal itu musik rock yang jadul, Iya. bukan klasik. Benar?
Bener. Itu menurut gue loh, gue nggak ngerti banget rock ya, tapi menurut gue intinya itu cuma rock. Memang. Muncul satu band baru yang membawa aliran baru, muncul istilah baru, muncul ada. Ya kan progressive rock itu nggak direncanakan, muncul siapa tokohnya progressive rock? Yang awal-awal muncul. Ya mulai Genesis lah itu. Nah, Genesis kan. Genesis itu. musiknya udah progresif nih. Dibilang Makanya disebut progressive rock. Ini pemahaman gue, sorry ya kalau salah gitu loh. Baru muncul lagi nanti apa rock, apa lagi yang rock kayak gitu loh. Pusing. Akhirnya dicari lagi asal usulnya band dari mana sih? Dari Amerika. Dikumpulin lagi jadi satu, ini British. Dari Inggris, British, ini Amerika. Saya memahaminya sih begitu gitu. Sekarang muncul lagi istilah-istilah teknologi udah maju, istilah rock udah macem-macem segala macem, udah pusing gua nggak tahu. Tapi, Gitu loh. tapi di Indonesia itu dengan musik rock tahun 70-an itu ada nggak grup kita yang sampai ke luar negeri, Mas? Maksudnya sampai diajak manggung ke luar negeri Ya, gitu. manggungnya kalau di restoran sih ada. Iya. Iya, ya. Kayak Gypsy main di Ramayana restoran New York gitu. Tapi ya mainnya di restoran. Gitu. Kalau Tilman apa ya? Tilman rock kan? ada Tilman di Belanda, kan bukan band Belanda sini. ya? Cuman ya orang-orang apa? Tapi ada gaungnya nggak sampai orang Barat sendiri mengenal Indonesia enggak ya? Terutama kan kendalanya bahasa. Iya. Apa sih kendalanya, Mas, kalau menurut Mas Diung yang membuat kan grup-grup kita tuh sebetulnya banyak yang bagus-bagus dari dulu. Promotornya nggak ada yang mau, nggak menguntungkan. Karena ya memang segi kualitas juga kali ya, peralatan apa kita nggak bisa bersaing, belum bisa bersaing pada saat itu. Kemampuannya mungkin grup-grup zaman waktu itu mungkin nggak kurang ini kali kurang keluar gitu atau itu harus ada modal sendiri gitu. Ya seperti itu, tapi belum sampai situ aja kan udah ribet. Kayak kita dulu mau bawain lagu di Purple gitu kan, kita harus dengerin kaset, catat gitu kan. Prosesnya nggak mudah, prosesnya panjang. nggak mudah. Kalau bener lagi kan apa yang kita dengar gitu. Paling nggak mirip-mirip lah. Ya dulu belum ada lirik-lirik lagu. Kalau sekarang enak. Enggak, tapi vinyl zaman dulu nggak ada liriknya ya? Apa? Vinyl zaman dulu tuh di Ada yang ada yang enggak. Oh gitu. Bonus. Terus trending nih Mas, trendingnya kan kalau misalnya kita zaman glam rock itu kan kuat banget ya, mempengaruhi gaya berpakaian kita, gaya apalah gitu. Tahun 70-an tuh kayak apa Mas? Ada juga yang dulu, kalau dulu tuh model rambut kayak David Bowie. Gitu. Masa sempet tren itu? Iya. Kayak apa tuh Mustang? Ziggy yang pas Ziggy. Ziggy, terus siapa lagi selain David Bowie ada? Yang Bukan, kalau Mark Bolan kan keriting biasa nggak nih model rambutnya begitu juga tuh aneh gitu. Lupa deh. Rod Stewart Oh, kan yang zaman dulu ngepang, kan. ngepang. Nah, ini kan jambrik Ya, di ya, atas ya, ini ya, ya. panjang. 80-an lah itu ya. 70-an. 70 udah ya? 70. Oh, sebelum zaman pang. Rambut cewek Susi Quattro. Mungkin. Nah, kan lo tapi Susi Quattro nggak terlalu ya memang banget ya dulu ya 70-an ya. Dia udah tahun 75 sih. Tahun 75. 70-an berarti. Cat size. Baju? Kok apa? Busana? Enggak, di sana sih. Nggak terlalu terpengaruh. Enggak terlalu terpengaruh. tapi ya mungkin karena budaya kita kali ya malu-malu kali ya. Iya. Busana fashion dan sebagainya tuh nggak terlalu berbicara ya waktu Enggak tahun pernah 70-an. waktu gue SMP itu ada karena perang Vietnam kayak ada army look gitu. Tapi oke. kalau bukan musik ya. Bukan musik ya, bukan karena musik ya. Ya paling gerakan-gerakan kan kayak Flower Generation itu kan gerakan ya. Nah, Ya, lagi dong. yang itu yang lucu Beatles. Nah, kalau Beatles bener ada model sepatu Beatles gitu kan. Nah, itu Yang di mana-mana lancip gitu. lancip pakai kancing jepret 2 Iya, gitu. iya, Sama iya. itu semua orang pakai gitu. Keren itu. Iya. Oh. Dulu Itu gue juga SD kan itu. celananya juga kan ada nyempit gitu. Benar, kalau Beatles tuh sampai situ. Oh, Mas Diung ngerasain tuh ya? Gue dibeliin soalnya kan. Masih. Aksesoris? Enggak. Aksesoris ada nggak berat sama itu? Enggak. Selendang kayak atau apa gitu nggak? Sempat ada yang sempat ngetren kan zaman itu nggak?
Gue pakai selendangnya dianggap orang aneh. Pakai shawl gitu. Bukan sempet trennya zaman itu Mas ya? Pakai shawl itu enggak ya? Enggak juga. Oh enggak ya? Dulu Mas Diung tuh tahun 70-an yang waktu zamannya klasik rock gitu tuh gayanya Mas Diung tuh gimana? Iya, Cuman pakai celana cut short bright, terus apa? Biasa aja gitu. Biasa aja. Tapi kaos band udah mulai pada tahun itu? Enggak. Belum ada kan? Enggak. Merchandise belum ada lah ya. Belum ada. Ya gitu-gitu. Pakai kemeja aja sih. Celana cutbray ya kemeja. Sini ya, ini banget ya, belakangan banget kita tuh baru Iya. baru ada tuh istilah kayak merchandise, terus apa lagi gitu tuh. Berarti kalau dulu nonton konser misalnya, ya itu pulang nggak bawa apa-apa ya, Nggak cuman bawa tiket doang. Potongan tiket. Iya, tiket doang. Sama kenalan baru Kenalan lagi. baru. Jelas itu penting gitu. Iya. Tahun 70-an itu kan juga banyak rock yang dimainkan oleh wanita cewek. Masih ingat gak ada The Runaways? Ada Joan Jett, ada Rita Ford, ya kan? Itu kan mereka dari Runaways kan? Nah itu gaungnya tuh sampai Indonesia nggak? Artinya ada Terus sampai rock cewek. Ada Grup nggak rock waktu dia cewek? eksis? Kita grup rock cewek kita ada. Banyak banget, cuman gue nggak inget ya. Selain yang belakangan dari Dara Puspita banyak. Oh iya. Ada kita masuk itu ya. Nah, Dara Puspita kan udah lama. Ini zaman tahun 70-an akhir tuh banyak juga sih. Yang Can Dedes itu rock cewek kan ya? Ya kan Dedes. Ini ada sama rock. Oke. Rock apa dangdut sih? Can Dedes? Dangdut kali ya. Dangdut ke Dendes. Soalnya gua Kalau saat itu rancu, lady bro. rockernya Eis Darlia. Iya. Betul. Ini nggak masih 80-an tuh Ace Darlia. Gak tahu juga, gue lupa. Iya 80-an lah lewat. 80-an. Kan sebelum Mati Tikus banget dia rocker banget, rocker tulen kan. Ya, soalnya kalau gue dengar kayaknya wanita-wanita yang rocker tuh mulai 80-an. mulai masuk tuh di 80-an ya, kayak ya contohnya Nicky Astria, terus apa lagi. Nah, itu kan baru. Iswan. Nggak ada juga, banyak kok. Yang tahun 70-an. Cuman namanya gue lupa. Udah Ada banyak. yang sempet jamming sama anak-anak gue tuh gitaris band dari Malang ya, tapi nggak tahu. Lupa gue bandnya apa. Ya, angkatan-angkatan istrinya Yan Antono gitu, teman-teman. Oh. Mas Diung nanya, dulu itu grup-grup rock Indonesia itu kebanyakan anak Jakarta atau anak daerah? Maksudnya Bandung. Sama banyaknya. Sama banyaknya. Tumbuh di mana-mana lah ya. Tumbuh di mana-mana. Kalau grup kayak Kota-kota besar lah rata-rata. kalau kayak SAS gitu itu dari mana tuh? Surabaya. Iya dari dulu Surabaya emang. banyak emang Ye Boys Surabaya. Ya jadi murah. Sampai sekarang masih bertahan kan, biar main di kafe-kafe tapi masih bagus. Apa sih yang bikin ada nggak bedanya tuh grup-grup Indonesia, grup-grup lokal ya, yang dari Jakarta, terus dari Surabaya, dari Bandung tuh apa sih yang membedakan mereka masing-masing tuh? Apa gitu? Ada sih bedanya, cuman gue susah ngejelasin. Ada bedanya ada. Misalnya kalau orang Surabaya misalnya lebih gahar, lebih atributnya Iya, lebih. pasti kayak Medan, Surabaya lebih gahar. Oke. Kalau Jakarta Lebih, anak-anak manis semua ya. Ya dalam berpakaiannya lebih dandy. Gitu. Gitu. Karena karakter juga. Karakter masing-masing. Bandung juga lebih fashion gitu kan, kayak Iya, iya, iya. Rolly sepatunya merah putih gitu kan, rambut keribo keren gitu. Jadi kalau penampilan kayaknya lebih berani anak-anak Bandung misalnya gitu ya. Kalau orang yang gahar tuh dari Surabaya gitu. Gitu. Ternyata ada ciri-ciri. Pastilah, setiap daerah beda-beda. Kalau yang di Bandung, kalau gua lihat sih nggak begitu banyak ya rock ya, tapi Banyak lah. banyak. Doni Suhendra tuh kan dari Bandung. Oh, oke, tapi biasanya tampil personil kan? Enggak, ada bandnya dulu dia apa ya? Apa tuh? Tripod atau apa ya? Ada Tripod, Jibril ada bandnya sama Yugo Sumeru. Kalau Tripod, Krisna Nusama, Mas Tarsa, ada Giant Step, ada Lizard, banyak. Rhapsodia, Freedom.
Bandung. Nah, skill-skillnya mereka tuh ya, kayak skill-skillnya mereka dari Jakarta, Bandung, Surabaya dan itu tuh juga ini juga kelihatan atau sama aja. Nah, Mas pada saat itu kan setiap era itu kan ada ngumpulin sesuatu yang berbau-bau musik itu kan gengsi ya. Pada zaman-zaman Mas tuh udah mulai belum tren untuk ngumpulin vinil. Kalau gue dulu ngumpulin iya, gitu. Bagaimana pada saat itu? Vinil, karena gue kan main di radio amatir gelap juga. Kan. Oh gitu. Jadi Mas koleksi vinil? Sampai sekarang Mas? Enggak lah. Biasalah, kayak Ungki habis. Mau ngomong nggak tega ya udah. Nyarinya di Jalan Surabaya. Iya ke situ lagi buang. Di mana lain? Tapi pada saat itu tren ngumpulin vinil udah mulai. Udah. Dari mulai beli, dari mulai barter tuh udah mulai terjadi pada saat. Udah. Oh iya. Udah. Nah pada saat Tukar-tukaran antar yang sesama yang punya radio gitu. Iya betul. Tukeran. Nah kan mulai masuk generasi kaset kan Mas ya. Ini yang saya tahu nih kan. Segitu generasi kaset masuk, orang lupa nih sama vinil nih. Enggak juga. Iya maksud saya ada beberapa yang saya kenal lupa jadi koleksi vinilnya hilang nih. Banyak yang saya alami kayak gitu, mau tahu gini vinil dari dulu nggak aku buang lah gitu Mas. Kejadian nggak Mas pada saat itu? Ya kalau gue sih ya masalahnya bukan karena ganti kaset ya, nyeselnya itu kan susah kita nyari lagi. Betul. Apalagi zaman sekarang ini lagi ya, tren lagi ya. Dan mahal banget gitu. Sekarang mahal banget. Oh pada saat itu mahal banget ya? Vinil. Nggak pada saat itu? Oh Pak, pada saat itu sih enggak kebeli kok sama gue gitu, enggak mahal. Masih kebeli. Sekarang ini mahal banget kan, sekarang ini luar biasa mahal itu. Cuman vinyl tuh kalau nggak salah tiap berapa lama itu jarum playernya mesti diganti ya Mas. Kalau vinilnya udah butut dipaksa dipasang ya iya cepat rusak ya. Kan baret jorok kan banyak kan orang. Iya, males ngurusnya lah. Iya, kalau orang yang serius ya dilapin, dimandiin tuh vinil. Mas Diung termasuk yang mana? Yang apik. Ya apik juga. Ngerawat. Oke, lanjutan nih Mas. Saya berpatokan pada film-film yang saya tonton pada zaman-zaman generasi Mas 70-an gitu ya. Kalau orang nongkrong di restoran kan suka entah muter gramofon atau apa gitu kan ya. Apa piringan hitam gitu dan sebagainya. Pada saat Mas zaman-zaman itu nongkrong yang zaman sekarang katakanlah coffee shop lah, saya nggak tahu zaman itu apa gitu ya. Untuk mendengarkan musik pada saat itu gimana? Kita tempat nongkrong kayak di kafe gitu. Nggak tahu dulu istilahnya apa, kafe apa, nggak tahu itu restoran atau apa gitu loh. Nggak, apa dulu istilahnya apa ya, kayak green pub kali ya, pub gitu ya, green pub. Green pub itu 70 ya Mas? 78 apa udah ada itu. 70 akhir ya, udah mulai muncul ya, green pub ya. Bener, tapi kan musiknya jazz. Oh gitu? Iya. Kalau yang nggak ada. Di kafe-kafe gitu nggak ada? Di restoran itu nggak ada yang muter? Oh gitu. Oh makanya banyak grup. Dibilang mah musik setan pada saat itu belum. Banyak grup-grup konser itu kali ya. Ya Jadi, paling nonton ya kalau ada acara di tim gimana. Oh lu banyak pertunjukan dan dinikmati sendiri ya, nggak tempat umum nggak diputar pada saat itu. Itu mulai ada tempat-tempat kayak klub pub kayak gitu-gitu tuh itu tahun berapa sih? Tahun 80-an baru ada ya Mas Diung atau 70 akhir kali ya. 70-an, tapi nggak banyak kan? Enggak banyak. Banyakan kan nightclub ya. Nightclub kayak Tropicana gitu. Iya, Copacabana. Ya, nightclub. Itu ada musiknya. Ada ya, mulai. Tapi banyak kan orang Filipin, band Filipin. Live musiknya. Oh gila, dari dulu kita dinominasi Filipin ya. Live Emang music. bagus. Betul, sampai tahun 2000 lah tuh Filipin Bagus masih. itu. Oke, itu kan berarti zaman dulu kan visualisasi ya, pengetahuan ya. Maksudnya artinya kan kalau sekarang kan gampang banget ya idolanya, oh seperti itu, terus kita tiru dan ini akhirnya seperti yang Susah. aslinya ya. Tahun 70-an itu gimana? Akhirnya kok bisa orang band membawakan di Purple, tapi kan di Purple Nggak ada. Jadi ya kira-kira dari foto aja mungkin. gitu. Iya. Yang ada tuh gua pernah lihat tuh pakai
film 8 mili ya. Rolling Stone tuh juga nonton beramai-ramai gitu kan di Bumi Sangkuriang di Bandung. Oh, oke. Layar tancap tuh. 8 mili tapi udah ada audionya belum? Ada ya seadanya lah, nggak stereo nggak ini. Tapi kan kelihatan juga Jagger keren. Iya. Itu pun yang bawa waktu itu ada orang Belanda, tapi dia jadi penyiar di Radio Mara waktu itu namanya si Frankie, kalau nggak salah. Frankie Mara. Di rumahnya di kebun bibit. Orang Belanda. Tinggal di Bandung. Dia yang bawa tuh, jadi kita bisa nonton. Iya, itu berasa banget ya kayak. Wah, Nobar dulu ya. Nobar. Juga ya ceritanya kan. Iya kayak kita zamannya kita dulu tuh apa video VHS Betamax. top of the pop gitu kita ngeliat zaman dulu kayak gitu pakai film loh. Apalagi ini 8 mili berarti kan proyektor itu ya. proyektor Iya. kecil kamarnya. Yang gedean bunyi proyektor dibandingin Iya, suara betul. gitu kan. Audionya malah lebih kecil dibandingin suara proyektor. Udah itu habis ganti lagi. Saya proyektor, gue inget tuh proyektor tuh tahun 70-an masih hitam putih dan nggak ada suara gitu. Iya, cuma Nah, ini menarik nih, mancingan buat saya pada saat nonton konser. Zaman dulu kan sound system belum kayak sekarang kan, Mas? Belum lah. Kayak apa zaman itu? Mic-nya, loudspeaker-nya, apa berdiri 50 meter udah nggak kedengeran atau gimana gitu. Zaman itu ya, saya nggak tahu lah gitu loh. Yang Mas Diung inget gitu loh. Gue nggak inget tuh. Nggak inget ya? Nggak inget. tapi zaman dulu tuh kalau yang namanya konser God Bless apa SAS apa tuh emang udah serius gitu kayak misalnya kita nonton Serius. konser yang itu. Serius. Ya, iya. Keren. Tapi nggak kebayang. Keren lah. Kalau buat zaman dulu, wih. Betul. Tapi gue mau nambahin gue inget banget zaman dulu tuh berarti kayak gitaris, bass gitar gitu yang main-main masih pakai kabel kan? Kabel. Sekarang kan udah Oh wireless. iya, teknologi. Iya, maksudnya kayak gitu kan? Iya. Istilahnya. Kalau saya justru ngelihat performance aksi panggungnya kalau menurut saya ya, nggak tahu ini bener apa enggak, Mas Diung yang lebih tahu. Menurut saya lebih gila dulu dibandingin sekarang. Iya. Sekarang ini terlalu banyak larangan, batasan-batasan, jadi tidak selalu menarik zaman 70, zaman Ucok Ako, zaman-zamannya Gito Rolls itu kan gila sih panggung, bener nggak Mas kayak gitu? Saya dengar ceritanya begitu loh. Iya. Ucok yang paling gila sih. Emang. Ah. Pernah dia kesetrum jatuh di tim kan. Oh iya, nonton Mas Diung? Naik ke atas, iya pasti nonton gitu kalau ada gituan. Oh iya? Hiburan kemana lagi gitu. Oh iya. Lanjut tapi, Lanjut. nyanyinya lanjut. Pas habis kesetrum. Kayaknya lanjut. Wih, gila, luar biasa itu. Dia telanjang dada gitu maksudnya mainnya. Enggak, dia naik tiang gitu. Naik tiang terus ke Setrum strum. jatuh. Yo. Tiangnya mengandung elektrik kali itu. Mungkin ada kabel bocor gitu. Iya. Nah, kan itu kan gila. Iya. Zaman sekarang bantuan seling lah. Zaman dulu manjat sendiri kali, mungkin nggak tahu Dia ya gitu. mah dia sih gila. Iya. Dan mungkin bukan cuman Ucok aja ya, maksudnya gitu dan sebagainya gitu pasti. Kalau sih gitu enggak. Kalau terlalu ya? Res enggak. Iya. Pas megang mic gitu. Makanya keren banget itu gila, itu kejar-kejar. Ini megang apa nyolok gitar. Pakai kabel semua, mic kabel. Iya, serem banget ya Dulu ya. kurang hiburan. Emilia Contessa yang gue tonton di tim gitu. Masa? Oh iya? Iya, betul. Dulu? Dia baru masih kecil. Baru naik ya. Baru nyanyi di Singapura kan terus stop tuh. Ya, main tuh di tim itu nonton gue. Oh iya. The Cats gue nonton di HI kayak gitu. Oh iya? Band Belanda band. Bener-bener. kayak gitu. Berapa sering dulu konser dalam sebulan? Oh enggak sering. Nggak tentu. Enggak. Tapi ini ya betapa jarangnya ya Ada band hiburan luar. zaman dulu. Iyalah. Jadi orang tuh ya lebih sering di rumah. Bukan di rumah ya, bisa juga nggak di rumah. Oh iya. Cuma kegiatannya lain lagi, kita nggak tahu kegiatannya lain lagi. Terus venue nih Mas. Selain tim yang Mas pernah alami, kita bicara rock kan sekarang. Venue mana aja? Selain tim, tadi mana lagi? Balai Sidang, Balai Sidang. Istora. Gua Ancol belum pada saat itu. belum. Mana lagi? Tadi yang di HI tadi apa? Ini The Cats Itu di mananya? di Bali Room kalau nggak salah ya. Oh di HI-nya, di dalam di HI-nya, oh di ballroom-nya. Oh Bali Room ya. Bali Room. Terus mana lagi Mas yang inget zaman Binaria.
Ada binari sama perek. Salah gue. Rock juga, menyingkap rock gitu kalau itu kan. Itu menyingkap rock, bukan nyanyi rock itu. Itu menyingkap rock namanya. Oke. Terus apa lagi Mas? Apa lagi? Ini apa lagi? Apalagi venue-nya, apalagi venue-nya? Oh itu lagi ada Summer 28 kalau nggak salah di Ragunan tuh. Di Ragunan? 28. Jadi iya dulu Ragunan tuh ada lapangan gitu sebelah kiri tuh sebelah Kejaksaan lah. Dia tuh berapa band sehari semalam kalau nggak salah. Oh iya. Summer 28? Summer. Itu lapangan terbuka aja? Iya, lapangan terbuka. Ada God Bless, Hari Lucy, macam-macam. Oh gitu? Sekarang di pertanian ya? Iya. Oh dulu yang tanah kosong ya? Tanah Iya. kosong. Mana lagi Mas? Yang gue ingat tuh. Mana lagi yang Mas Diung ingat? Pulang dari sini Mas Diung capek karena ingat. Yang ingin mengingat terus kan, Iya. ingat. Di hotel-hotel gitu, pada saat itu kan hanya HI ya, baru-baru HI aja kan. Hotel belum banyak ya. Tahun 70-an nih cuman HI doang. Banteng, di lapangan Banteng nggak ada? Nggak pernah ada? Ada. Enggak juga Kak, di depannya udah ada hotel wisata, di belakangnya ada. Ya, Hotel belakang Borobudur? wisata. Hotel Borobudur udah. Udah. ada juga. Iya tahun 70-an kan hotelnya HI Borobudur. Mandarin udah. Mandarin udah ada. Dia kan dibangunnya Ada Ali kedutaan Sadikin juga. kan. Iya. Iya. Kita juga jadi nginget-nginget ya. Ya, kita jadi ingat-ingat juga kan bermemori bersama nih judulnya kan gitu. Busnya Maya Sari Bakti. Oh iya. Iya. Kita jadi bermemori gitu. Nah itu Mas Diung kalau lagi mau nonton konser atau apa gitu naiknya apa? Naik beca, kalau ke tim gue naik beca. Bener kan? Dari rumah dah. Kan Mas Diung dari rumah dah. Masih presiden taksi. Nggak belum ada. Belum ada? Zaman tahun 70-an 71 gitu belum ada. 71 72. Belum ada taksi. Belum ada taksi. Belum ada. Taksi gelap lah. Oh, belum ini ya, belum company gitu ya. Iya, kayak Bluebird. Apaan? Oh enggak. Bluebird aja kan tadi taksi gelap di Sumeneb Mangkal tuh kan. Betul. Iya. Mas Diung, berarti becak tuh masih boleh masuk Jalan Sudirman ya? Boleh lah. Kalau malam muda-mudi kan ya, apa 22 Juni itu kan? Iya. Naik Kalau tahu Jakarta. becak situ kan. Iya. Manja amat Mas gitu naik becak jalan Kita yang kaki. genjot nyewa, kita genjot gitu kan. Seru-seruan kan. Gantian genjot kita nyewa becak. Ih. Nah, malam muda mudi. Itu berapa tahun setiap tahun nih kalau nggak salah ya Mas? Siapa band-band ngetop pada saat Pop, itu? banyak kan band pop. Oh, banyak kan band pop. Rock nggak pernah tampil di situ. Sama sekali nggak pernah. Saya ingat gue sih nggak pernah. Dan gue jarang juga sampai ke panggung tuh rusuh. Banyak kan jalan dari mana-mana orang tuh kan jalan kaki, anak-anak Tanjung Priok banyak kan ini rusuh jadi malas juga. Ya, kalau dulu tuh nonton konser gitu tuh, sorry gue nanyanya gini, ini nggak sih datang dalam keadaan udah mabok gitu tuh ada nggak sih zaman dulu tuh? Ada lah. Oh iya. Emang lagi zamannya. Zaman dulu dan zaman sekarang. Benar. Karena mereka itu yang terus akhirnya membuat rusuh atau rusuhnya beda gitu, rusuhnya misalnya Enggak, nyolek kalau itu kan bukan ceweknya. nonton musik, malah muda-mudi yang kita bicarakan kan. Jadi seluruh Jakarta tuh tumpah di situ. Iya, segala macam orang lah. Segala macam orang. Sama kayak sekarang kalau tahun baru ya masih kurang lebih kayak gitu ya. Kayak tahun baru di Ancol gitu, Iya. pusing gitu. Ih. Oke, ini kan Mas Diung kan dari mengalami kali 70, 80, 90. Selama perjalanan hidup Mas Diung tentang kita bicara musik rock. Tadi band sudah disebut 5 terbaik kan, yang Mas Diung. Saya pengen tahu 3 konser yang paling menurut Mas Diung paling berkesan atau buat memori banget buat Mas Diung. Apa? Konser apa? Konser 70-an. maksudnya Ya, kalau apa? konser luar. Enggak, lokal pun juga boleh, tapi pokoknya konser yang ini bermemori banget nih buat saya nih, 3 ini berkesan banget buat saya gitu. Kalau gue cuma satu sih, nggak ada 2-3-nya. Oh, ada satu apa tuh? Ya di Purple. Oh iya, iya di Purple. Kalau lokal? Ya kalau lokal ya begitu-begitu aja, cuma hiburan aja. Jadi cuma sebagai tontonan aja ya? Maksudnya setiap nonton gitu-gitu aja suasananya kan? Gregetnya nggak begitu. Memang selain di Purple nggak pernah nonton konser lagi Mas yang lain yang gede? Tahun itu
Ya nggak ada. Yang sampai tahun-tahun 80 90-an ya? Nggak ada. Hanya di Purple itu aja. Belakangan ini ya banyak tuh. Udah tahun 2000-an, 2015 ke atas. Nggak, maksudnya yang Mas Diung hadirin, yang Mas Diung nonton? Sekarang ini. Nggak, Dulu zamannya nggak ada. 70 hanya di Purple toh, yang konser besar gitu loh. Zaman Jagger nggak datang nih, nggak nonton Mas? Jagger tahun berapa? 80. Iya 80 Mas nonton nggak? Nonton tuh. Yang Ju Satriani gitarisnya. Oh tapi tidak seterkesan di Purple lah ya. Jagger doang, kalau Rolling Stone sih mungkin gitu. Gue kan bukan fans Jagger, fans Rolling Nih, Stone. cuma hanya fans Rolling Stone yang komennya kayak begini nih. Tapi kayaknya di Indonesia kalau nggak pernah nonton konser rusuh tuh kayaknya nggak nonton konser ya Mas ya. Kalau di Indonesia ya, kita bicara Indonesia loh. Tapi gila loh, kalau orang-orang pada nyombong, oh Metallica dulu rusuh, kita nonton sebelum ini di Purple udah duluan rusuh. Ya, tapi di nggak sini. separah Metallica. Oh iya. Iya. Itu cuma dilempar-lemparin kertas, botol. Mana ya takut juga kita di bawah gitu kan, Iya. kalau ketimpuk. Sorry. Mas Diung berarti nonton Metallica? Enggak, aku Oh, nggak. Di zaman dulu botol belum plastik kayak sekarang ya. Aku zaman itu di daerah sih, jadi nggak ini. Zaman dulu boleh tuh bawa minum, bawa. Ya nggak ada larangan. Bawa pistol nggak boleh. Nggak ada geledah badan kayak sekarang, belum ada zaman itu. Yang penting mukanya baik aja kelihatan. Zaman dulu botol masih botol beneran. Tapi berarti konser zaman dulu itu, berarti Mas konser zaman dulu itu strata itu ketahuan banget ya, kelas ekonomi orang ketahuan banget ya. Iya, Ya dia nonton di bawah itu tuh, ya maksudnya kalau yang itu kan kelas tadi apa istilah mungkin Kelas kambing. kelas kambing itu bisa benar-benar mereka jealous ya, karena di bawah itu kan Kelihatan. Iya. ya kan. kebayang loh Mas, maksudnya di atas dari GBK nonton begitu. Gue bayar mahal-mahal lihat Iya. semut gitu kan. Belum ada. Suara nggak sampai pulang. Nah itu maksud saya, itu maksud saya gitu. Sistem. Iya lah, pasti nggak akan sampai lah gitu loh. Makanya alat zaman dulu tuh simple banget kali ya. Tapi seru lah. Ya. Terus terang gue juga ngiri dengan perjalanannya Mas Diung gitu, Iya. ngalami masa-masa itu. Kalau sekarang itu udah enak, zaman-zaman itu kan. Apa sih yang Mas Diung kehilangan itu kalau ngelihat waktu zaman tahun 70-an? Ini pertanyaan terakhir aja ya. Apa sih yang paling Mas Diung rindukan gitu loh kalau ingat tahun 70-an? Nggak ada juga. Hah? Nggak ada. Nggak ada. Masa sih? Nggak. Binaria. Ya balik lagi. Buktinya Mas Diung bilang nah. Sekarang Ancol. Ancol. Hammer Sonic sekarang. Wis. Iya. bukan. Nonton? Enggak. Oh. Enggak jarang. Tapi ngumpul barengnya nggak kangen Mas? Oh, maksudnya dalam Iya, dunia Iya kan Iya, kayak ngumpul nonton gitu-gitu. bareng itu nggak pernah kejadian lagi anak sekarang Mas. lagi udah pada mati semua. Iya, ya, udah pasti lah. Nggak maksud saya suasana itu nggak dapat lagi anak sekarang. Nggak dapat. Mana pernah anak sekarang kayak Nongkrong bareng, Ih. dengerin lagu di kamar Nah. gitu. itu mahal banget itu. Iya, dengerin musik sama-sama. Eh, Dengerin musiknya pakai vinyl loh, bukan pakai kaset. Iya. Loh. Zaman kita sih udah pakai kaset. Ini terakhir pertanyaan saya. Pada saat dengar rame-rame itu, dengar lagu rock, bergaya nggak masing-masing? Ya begitulah. Nah, apa kayak balik begitulah. Detailnya gimana? Coba pengen tahu. Ya begitulah. Apa begitu? Dengan ya bergaya dengan yang dia nggak tahu gaya penyanyi itu seperti apa, kan dia lihatnya dari majalah gitu. Oh, ini ikut semua ikut. Nyanyi. Iya. Seru-seru loh. Iya. Ya maksudnya kan Jingkrak. Ya maksudnya nggak dengar cuma diem gitu enggak kan pasti enggak kan gitu. Enggak seru loh gitu. Pasti udah mulai begini, aduh. Itu tuh yang nggak ada lagi. Dan anak sekarang nggak ngalamin lagi gitu. Iya, apa dengerin pakai tape deck gitu, Iya. mau itu piringan hitam atau mau itu Jadi dulu gue tape punya player. teman juga banyak piringan hitam itu di Jalan Solo gitu. Jadi gue suka ke situ juga gitu. Seru. Seru ya. Dia punya plat baru apa nih, kita ke situ gitu kan. Terus dengerinnya sambil jingkrak gitu kan. Wah seru banget. Kebayang gitu bener-bener.
Jadi Mas Diung ini generasi vinyl, kita generasi Kaset, kaset. betul. Lah generasi kita ya udah seru, apalagi generasi vinyl. Makanya. Ya cuma satu-satunya dengerin rame-rame gitu loh. Pasti lebih seru pasti gitu. Seru lah pokoknya deh. Udah nggak ada yang bisa kata-katakan gitu tahun 70 80 itu 90 tuh Udah kayak pujangga lu. pujangga Seru pinggiran. sih. Mas Diung, Cukup. makasih ya Mas. Oke. Jadi pembahasannya jadi klasik rock jadi Kemana-mana pembahasannya ya. Kemana-mana, nggak apa-apa. memang karena Karena nggak lepas kan, nggak lepas dari dengan kehidupan juga nggak lepas pada saat itu. memang Tapi tetap, walaupun ini tadi udah dibicarakan, kalau gue tetap protes. Kenapa klasik rock itu cepet banget istilah klasik rock dikeluarin? Kalau saya loh mas. Dalam beberapa tahun udah bilang klasik. Nah itu yang saya maksud saya ngapain sih? Kayak Gila. kuno banget tuh lagu. Bener kayak tua banget nih maksud saya gitu loh. tapi even untuk anak-anak zaman sekarang mungkin yang dibilangin klasik rock itu ya itu Deep Purple. Belum tentu, jangan-jangan glam rock tuh dibilang klasik rock sama anak sekarang loh. Siapa tahu lo nggak tahu kita. Gua nggak ngerti Nggak ngerti juga. Makanya sih gue tetap protes gitu. Kenapa sih klasik rock tuh udah cepet banget istilah itu gitu loh. Iya. Itu aja sih. Sorry ya. Gue nggak tahu tapi gue protes. Ya udah, kalau gitu ngelihatnya kemana nih? Sini. Ya. Segitu dulu. Terima kasih Mas Diung. Mas Diung, thank you banget. Mas Diung, kita jadi bermemori bersama. Oh iya, memori itu mahal. Jadi berasa tua gue. Jangan gini, jangan lah mas. Kaula muda. Ini kaula muda zamannya. Saatnya ya udah. Jangan lupa kalau nonton Retroism 62, like, comment, share, subscribe. Sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi di episode yang lain. Bye.